Nasi Hainannya doang ini udah bener-bener komplit lengkap. Ini kita bikin pertama karena nanti kita akan perlu si kaldunya ini untuk masak ayam. Nah ini gulanya aku tabur terakhir di atas ayam supaya nanti dia nggak berkerak ke bawah. Oke, dia kalau udah panas banget, ini tinggal kita tuang aja. Ini ayamnya, kalian lihat ini dada ayam tapi juicy banget. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Hello, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi Hainan ya. Nah, waktu beberapa saat yang lalu aku pernah share juga nasi ayam rice cooker. Itu sebenarnya cita rasanya ada mirip nasi Hainan gitu. Cuman kalau ini bener-bener nasi Hainan banget, berikut dengan kondimen-kondimennya. Oke, jadi komponennya akan ada kuah, baik untuk masak atau untuk side dishnya. Lalu ada nasi Hainannya, lalu ada ayam. Ayamnya nanti kita akan pakai saus. Sausnya itu kayak scallion ginger oil gitu, yaitu warna hijau wangi. Lalu akan ada sambalnya juga sama bawang jahenya juga, yaitu nanti sekalian bikinnya. Dan kalau kalian mau pakai side dish, telur, ati ampla, dan tahu kecap, itu juga cocok banget. Aku juga udah share videonya sebelum ini ya. Jadi langsung bisa dicek juga. Kita breakdown dulu untuk si kaldu ayamnya ya. Jadi di sini aku bikin kaldu ayam pakai tulang dan juga ceker ayam. Terus kita tambahin dengan jahe geprek dan juga bawang putih dengan kulitnya ya. Ini kita bikin pertama karena nanti kita akan perlu si kaldunya ini untuk masak ayam. Tapi balik lagi kalau kalian mau pakai yang instan kaldunya, yang serbuk atau yang paste, itu silahkan. Lalu untuk nasinya kita akan perlu tentunya beras yang udah dicuci. Dan untuk ayamnya di sini aku pakai ayam file yang udah direndam, di brine ini istilahnya. Gula, garam 1:1 kita masukin ke dalam air kayak gini. Untuk resep lengkap kalian nanti cek aja ya di description box. Dan ini tujuannya selain memberikan rasa masuk ke dalam daging ayam yang tebal itu, dan untuk ngejaga nanti dia supaya terus juicy. Lalu untuk scallion ginger oilnya atau si saus yang hijaunya itu, kita perlu pertama tentunya daun bawang putih, jahe, minyak wijen, dan juga saus tiram. Dan yang terakhir, last but not least, ini kita akan membuat sambal. Sebenarnya aku udah pernah bikin sambal Hainan ya, itu kalian bisa cek. Itu yang effortnya lebih ada dikit, ini yang lebih praktis ya. Kita ada bawang putih, cabai rawit, cabai merah, dan juga cuka. Pertama ini kita akan tumis dulu bawang putih dan juga jahe sampai dia jadi wangi ya. Dan untuk kita membuat nasi Hainan, itu tuh penting banget kalian minyaknya jangan kurang. Karena kalau misalnya kita mau tekstur yang bagus supaya si nasi Hainannya tuh gak lengket satu sama lain dan juga pulen, rasanya enak, wangi, ini minyaknya nggak boleh kurang ya. Ini aku panasin minyak biasa. Kita masukkan jahe dan juga bawang putihnya. Oke, kalau udah mulai kering ini kita kecilin api supaya nggak pahit. Udah golden brown, langsung kita pindah. Setengah kita akan sisihkan untuk siraman ayam nanti ya. Nah, ini kalian kalau misalnya mau nasinya di aron, apa sih yang dimasak terus dikukus, itu sebenarnya lebih pecah-pecah gitu loh, nasinya lebih perfect gitu kan. Cuman kita kalau misalnya mau masak sehari-hari tentunya yang lebih praktis, lebih oke gitu. Jadi ini kita masak semuanya dalam rice cooker. Cuman kalian harus memperhatikan juga perbandingan antara nasi dan juga air ya. Nah jadi ini tips sebenarnya kalau misal kalian mau masak nasi yang pulen tapi dia nggak benyek, keras tapi nggak gigih ya gitulah ya, intinya pas. Kalian boleh trik dulu si nasinya ini kita rendam dulu sama air setidaknya setengah jam. Kalau udah direndam sama air setengah jam, ini kita bikin nasi 1:1 antara air dan nasi, itu nanti jadinya dia bakalan bagus. Cuman kadang kalau misalnya kita bikin 1:1 tapi berasnya itu belum direndam, itu suka masih kayak gigih gitu loh ya. Oke, ini airnya kita kan akan menggunakan kaldu ayam. Nah ini
Supaya lebih gurih, aku mau tambah sedikit oyster sauce dari Lee Kum Kee ya. Jadi kalau kita udah pakai oyster sauce dari Lee Kum Kee, kita udah nggak usah pakai penyedap lagi. Ini aku akan bikin nasi Hainannya yang dia nasinya doang tuh dia udah berasa gitu loh, udah enak. Makanya ini kita tambahin lagi bumbu-bumbu ya, garam, 1 sendok teh kurang lebih, dan juga merica. Oke, kalian harus rasain si kuahnya itu bener-bener dia gurih ya, karena nanti kalau kuahnya gurih, ketika dimasak sama nasi, tentunya dia gurihnya akan berkurang. Jadi kalian kira-kira aja, kalian pengen rasanya segitu, lebihin dikit gitu. Oke, kalau udah gini, nih kita taruh ayamnya di atasnya. Nah ini gulanya aku tabur terakhir di atas ayam supaya nanti dia nggak berkerak ke bawah. Tapi kan kita perlu juga sedikit rasa manis untuk penyeimbang, bikin umaminya dia makin keluar lagi, makin gurih. Oke, sambil nunggu nasinya matang, kita akan prepare bahan-bahan lain. Nih aku juga mau sedikit menyampaikan tentang bumbu-bumbu dasar, terutama saus tiram, kecap asin, dan juga minyak wijen ya. Kita dalam menggunakan bumbu-bumbu ke dalam masakan itu tentunya harus pas. Dalam artian misalnya kita tadi bikin nasi Hainan. Nah, jangan sampai bumbu-bumbu ini kita masukin itu dia jadi ngubah warna dan jadi mirip nasi goreng instead of nasi Hainan. Nah, jadi itu trik-trik kayak gitu itu juga perlu diperhatikan. Sama saus tiram Capanda ini yang dari Lee Kum Kee ini tuh dia tuh pekat ya. Dalam masakan kita pakai sedikit aja dia udah kerasa. Nah, oke, sekarang kita akan siapkan Cayenne ginger oil atau minyak daun bawang dan juga jahe ya. Nah, ini semuanya kita haluskan ya. Oke, kita panaskan minyak. Lalu minyaknya kita tuang ke campuran daun bawang tadi. Nggak usah dimasak lagi, asalkan ini minyaknya benar-benar panas. Untuk kuah, ini aku pakai kol putih. Kita akan masak ini sampai kolnya dia benar-benar layu. Nanti dia akan mengeluarkan rasa manis dan juga aroma ya. Jadi kuahnya nggak sepi gitu, rasanya itu enak banget. Nanti kolnya ini juga dia akan merubah warna dari supnya ini sedikit lebih milky white. Sekarang kita siapkan sambalnya. Setelah kekentalannya sesuai dengan selera kalian, ini kita bisa matikan api dan sambal siap disajikan. Sekarang kita cek nasi Hainannya. Begitu nasinya matang, ini ayam harus langsung dikeluarkan ya, supaya tidak overcook. Nah, kalian lihat, ini dia udah matang dan nasinya dia masih terpisah-pisah ya. Dia mengkilap, warnanya juga cakep, wanginya udah jangan ditanya.
Ini ayamnya, kalian lihat ini dada ayam, tapi juicy banget. Nasi Hainannya doang ini udah bener-bener komplit lengkap. Nasinya gurih, ayamnya juicy, plus wangi dari kedua ini, scallion oil dan juga dari sambelnya. Cocok ya, bener-bener kalian kayak proper nasi Hainan gitu. Dan kuahnya ini juga dia wangi, terus ada rasa dari kolnya ini. Jadi kalau misalnya kayak kol putih, sawi putih, kita bikin sop direbus lama, dia udah rilis semua rasanya dan juga warnanya jadi lebih milky white. Nah itu udah enak banget. Plus lagi nih kalau kalian mau pelengkapnya ini ada telur kecap, tahu kecap, ceker kecap, ati ampla. Aku udah share resepnya, jadi bener cocok banget. Dan gak heran juga ini rasanya gak kalah sama di restoran karena aku tadi juga udah pakai bumbu-bumbu dari likamki, saus tiram, minyak wijen, kecap asin, dan ketiga itu andalanku. Jadi kalau misalnya lagi bingung mau masak apa, kalian sekedar tumis brokoli, kalau nggak sekedar tumis udang pakai ketiga bumbu itu udah bakalan jadi enak banget. Jangan lupa juga untuk resep lengkap mau kepoin likamki, kalian tinggal cek aja di description box karena itu udah lengkap semua, atau kalian bisa juga visit ke sosial medianya ya. So kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk komen di bawah ini, like, subscribe, share dan lain-lain, dan kalian boleh recook tag ke @devinaherman @devispantry. So stay tune terus and see you in the next video.